Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan di pagi yang diberkati ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi kebaikan Tuhan yang begitu melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan yang luar biasa, amin. Amin. Kebaikan Tuhan selalu luar biasa. Mari datang pagi hari ini kita merespon dengan luar biasa juga menyembah Tuhan. Dengan hati yang percaya, kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang bersuka cita melimpah Tuhan. Di setiap hati kami yang datang Tuhan. Setiap kami yang tersambung secara live streaming. Kami menghampiri-Mu Tuhan. Dengan percaya bahwa kehidupan kami terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah Tuhan. Bila Engkau yang berkuasa Tuhan seutuhnya dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Agar kuasa Tuhan yang nyata. Agar pimpinan Tuhan yang nyata. Agar lawat Tuhan yang nyata. Bagi setiap kami yang percaya pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam nama Yesus. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu di antara kami. Juga berkati gembala sidang kami yang terkasih. Bapak Ibu Pendeta dan Yati Padi Haji Tuhan yang akan melayani. Dia penuh kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus yang menyertai sepanjang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, mari buka hatimu saudara. Kita menyembah Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kita saudara. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Katakan damai-Mu, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari berseru di hadapan Tuhan. Amin. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Engkau yang melimpahkan Tuhan. Kau limpahkan. Amin. Ubahkan setiap kami, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku.
Engkau Tuhan Yesus. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Dialah yang suci, saudara. Amin. Suci, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Engkaulah Tuhan. Mari sambil kita bangkit berdiri, saudara, di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, oh Tuhan, kudus, agung Kau Yesus. Bagimu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kami berikan pujian yang terbaik Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Oh, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Bagi kami Tuhan. Amin, amin. Oh, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus. Mari setiap tangan terangkat memuji Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Amin. Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, saudara, bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa segalanya Tuhan. Kau yang memberkati kami selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Ini yang kami tahu Tuhan, ini yang kami percaya bahwa Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, memelihara setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Glory Tuhan, aku bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari setiap engkau yang hadir di tempat ini, setiap saudara yang di rumah, angkat tangan sembah. Biar lawakan Tuhan berkuasa dalam diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah. Kuasa-Mu melimpah Tuhan. Kuasa-Mu memberkati setiap umat-Mu. Dalam Yesus, dalam Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan Yesus.
Kami percaya, meletakkan pengharapan kami dalam Kristus saja selamanya. Oh, angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan pagi hari. Angkat tanganmu saudara. Karena kita berserah pagi hari ini sama Tuhan yang punya segalanya saudara. Percaya itu. Mari sadari Tuhan begitu baik. Dia berkuasa bagi setiap kita saudara. Selamanya Engkau Tuhan bagi setiap kami. Yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Di dalam nama Yesus kami mengalami itu. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya Tuhan Yesus. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama, melebihi segalanya Tuhan. Ini yang mau kami lakukan Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Katakan pengharapan di dalam-Mu selamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama. Angkat suaramu saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Come on. Yes. Bagi Tuhanmu. Gereja di Melias Indonesia, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama. Wow. Ini yang ku percaya Tuhan. Lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam Yesus saja saudara. Di dalam-Mu. Yang sudah berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Selamanya Engkau Tuhan yang berkuasa bagi setiap kehidupan kami. Kami yang percaya, kami yang berdoa, kami menikmati kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan. Haleluya, selamat pagi, Shalom Tiberia. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. One, two, three, go. Inilah puji, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Dan dari gereja mana asalkan
sukacita. Haleluya. Gereja Tiberias, mari kita bertemu berkumpul dalam hadiratnya Tuhan. Semuanya bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Gereja Tiberias, mari bertemu, berkumpul dalam anugerah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, come on. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi, oh. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video Natal GBK. Video Natal GBK dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sekarang mari kita saksikan highlight video Natal GBK. Selamat menyaksikan. Dipuji
di antara kita. Come on, go! Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Malam ini, dengan lilin di tangan kita, kita mau mengingat bahwa terang itu lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Terang itu mau bersinar di hati kita dan menerangi segala jalan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, di Mazmur 119 ayat 105. Terang itu memberi kepada kita tujuan hidup yang tertinggi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang termulia, maka terang itu bersinar atas segala kegelapan. Kita tidak akan lagi khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Sebab tujuan hidup kita bukan hanya sekedar bertahan hidup di dunia, tetapi juga ikut menjadi terang di dunia di dalam Yesus. Anak Allah, Anak Kudus, Tuhanku penebus,
Kirala nama rasikuriya laya namaku. Kirala nama rasikiara laya namaka. Haleluya Yesus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Video Natal GBK selengkapnya dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih lihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada saat ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengenakan Manusia Baru. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memperingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita di bumi hanya sementara. Kita tidak mengetahui kapan kita mati. Kita tidak mengetahui kapan kita masuk alam roh. Dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang, yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Romawi yang kedua, mengenakan manusia baru. Bagaimana kita untuk mengenakan manusia baru? 1. Kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Kita harus meninggalkan manusia lama, kelakuannya, dan kita harus mengenakan manusia baru. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan kemauan keras untuk mematikan kebiasaan buruk dan membuang kebiasaan manusia lama kita tanpa menyisakan satupun. Galatia 6 ayat yang ke-7. 2. Kita harus bertobat dan ubah karakter dengan kuasa Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita bisa ubah karakter sekalipun tidak instan, tapi dengan hidup seperti Kristus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang Kristus pikirkan. Kita harus meneladani Kristus dalam mengasihi dan melayani. 3. Kita harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Terkadang kita menyia-nyiakan waktu yang ada yang Tuhan berikan. 1 Petrus 4 ayat 11a menjelaskan, kalau kita berbicara, hendaklah kita menyampaikan firman Allah, hal-hal positif dan ilahi, bukan hanya hal-hal duniawi. Jika kita tidak menata waktu dan menggunakan dengan maksimal mulai sekarang, maka kita akan menyesal. 4. Kita harus memiliki pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8. Supaya kita bisa berpikir positif, kita butuh hidup dalam firman Tuhan agar kita memiliki iman yang teguh. Orang yang tidak berkualitas hidupnya hanya memikirkan hal negatif sehingga bisa kalah dalam hidupnya. Tapi dengan pikiran positif maka hidup kita akan berkualitas. 5. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kolose 3 ayat 16 sampai dengan 17. Perkataan Kristus harus diam dalam kehidupan kita, maka kita sangat perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan sangat dibutuhkan untuk kita membawa dan menolong orang lain di dalam Tuhan. Kita harus melayani jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Romawi yang ketiga, mari kita hidup yang kudus. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4 mengajarkan untuk menghadap Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan, maka 1. Tangan kita harus bersih. Tangan kita jangan mencuri. Tuhan berkata bahwa bila tangan kita berdosa, potong saja. Markus 9 ayat 43. Para suami, istri tidak boleh menggandeng di luar dari istrinya, di luar dari suaminya. 2.
hati kita harus murni. Berarti sucikan hati kita. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. 3. Mulut kita harus kudus. Mulut kita tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta. Tuhan berkata bahwa orang yang berdusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Mari jaga mulut kita agar kita tidak berdusta, agar tidak memfitnah. Ingat, para suami istri tidak boleh berciuman di luar istrinya, di luar suaminya. Doa penutup, mari kita semua hidup yang jujur, yang suci dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, agar kita masuk surga. Sebagai syarat masuk pintu surga, mari kita mentaati perintah Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Kami serukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Inilah sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Then sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, my soul, my Savior's God. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya ini. Kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming. Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman ini akan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus, akan membangun iman mereka dan akan menyembuhkan mereka. Biarlah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara, dan Allah Roh Kudus yang lebih dahulu menaungi hati kami, dan sehingga hati kami menjadi ladang yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman ini kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya pagi ini kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dan kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan firman kita dalam hidup ini. Kita tidak diliputi dengan roh ketakutan atau roh pesimis, tidak kuat menghadapi apapun ya, atau kita ya semacam pesimis lah ya. Nah itu bagaimana kita harus optimis dalam hidup ini ya saudara sekalian. Karena optimis itu sangat penting. Karena kadang-kadang ada masalah atau ada problem yang kita hadapi, baik itu kecil, baik itu besar, itu membuat kita kadang-kadang bisa kita jadi pesimis, kita jadi lemah, kita jadi nggak kuat, kita jadi malas, atau kita jadi kok nggak semangat ya, seperti itu saudara sekalian. Nah, kita baca pagi hari ini ayat yang pertama, Yeremia 17 ayat 5, dan kemudian Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, Argo tolong bacakan, Yeremia 17 ayat 5 dan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Yeremia 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya saudara, dan kemudian Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 katakan, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara sekalian. Jadi di sini dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan manusia, saudara. Sebetulnya optimis adalah orang yang berpengharapan baik di dalam segala hal ya saudara sekalian. Kita kalau optimis kita punya pengharapan yang baik untuk ke depan gitu dalam segala hal. Dan sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus membangun optimis yang berdasarkan firman Tuhan ya. Optimis dalam Kristen tidak dibangun dengan kekuatan manusia atau kehebatan manusia ya. Dan cara ini sangat ditentang oleh Tuhan Yesus sehingga Allah berkata, terkutuklah ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya Tuhan sangat marah dan Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan ya saudara.
Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya dikutuk oleh Tuhan, ini sudah jelas tadi dibacakan. Pencapaian manusia, saudara sekalian, bukan karena ia hebat, ya, melainkan karena anugerah Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya, anugerah Allah, ya. Jadi kita nomor satu harus menjadikan untuk kita bisa optimis dalam hidup ini, jadikan anugerah Allah sebagai dasar optimis kita, saudara sekalian. Bahwa kita sudah diselamatkan, ada Tuhan Yesus, ya, kita sudah sebagai anaknya. Kalau anak dan bapak, bagaimana bapak nggak ngasih apa-apa sama anaknya, kalau anaknya minta, ya saudara sekalian, ya. Jadi anugerah Allah kita sudah diselamatkan, itu jadikan dasar sebagai optimis kita, saudara sekalian. Jadi nomor satu, jadikan anugerah Allah sebagai dasar optimis, saudara sekalian. Bagi orang percaya, prestasi bukanlah karena semata-mata dari kekuatan dan kegagahan kita, tetapi semata-mata itu adalah anugerah Allah, saudara sekalian. Jadi kalau kita mencapai prestasi yang kita capai, saudara sekalian, maka itu adalah anugerah Allah dan kita wajib untuk mengatakan bahwa itu anugerah Allah dan bukan karena kekuatan kita sendiri, ya saudara sekalian. Karena apa? Karena kita selalu disertai Tuhan, karena Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, saudara. Dan yang kedua, kita bacakan Roma 12 ayat 12, Argo, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, saudara. 3 hal, ya saudara sekalian, hal ini 3 hal. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam penderitaan, dan kemudian bertekunlah dalam doa. Ini adalah 3 hal yang menjadi tanda bagi kita atau ciri khas dari orang Kristen dalam kehidupan di tengah masyarakat, saudara sekalian. Ya, bersukacita dalam pengharapan, kemudian yang kedua, bertahan, ya saudara sekalian, sabar dalam penderitaan atau kesesakan, dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Itu adalah ciri khas orang Kristen dalam kita hidup dalam bermasyarakat. Ketiga hal ini juga menjadi keunggulan dalam membangun dan menumbuhkan rasa iman orang percaya sepanjang waktu dalam segala zaman, saudara sekalian. 3 hal ini, saudara sekalian. Karena orang Kristen yang percaya sangat percaya dengan kemahakuasaan Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang kita punya dalam kita optimis dalam hidup ini adalah kita harus tetap yakin bahwa yang terbaik masih menunggu di masa depan, saudara sekalian. Karena apa? Kita bersukacita dalam pengharapan, saudara sekalian, ya. Artinya bagaimanapun juga kehidupan yang sedang kita jalani ini, apapun bentuknya, saudara sekalian, kita akan punya keyakinan bahwa yang terbaik masih menunggu di masa depan, saudara sekalian. Karena kita bersukacita dalam pengharapan, kita sabar dalam kesesakan, dan kemudian kita bertekun dalam doa, maka kita akan percaya bahwa yang terbaik masih akan menunggu, ya. Yang terbaik masih menunggu di masa yang akan datang, saudara, ya. Dengan kata lain, ya, kita akan dapat menghadapi segala sesuatu jika kita berjalan bersama Tuhan. Nah, ini adalah optimisnya Kristen, ya saudara sekalian. Optimis anak-anak Tuhan, optimis yang Kristianis sekali, ya saudara sekalian. Jadi hal yang pertama tadi, kita harus jadikan anugerah Allah sebagai dasar untuk optimis, ya saudara. Kita anak Tuhan, kita harus optimis, saudara. Itu dasar, saudara sekalian, bahwa kita harus optimis, ya. Kita anak Tuhan, anugerah Allah itu. Kedua, tetap yakin bahwa yang terbaik masih menunggu di masa yang akan datang, saudara, di masa depan, ya saudara sekalian. Nah, hal yang ketiga, ya, kita harus optimislah karena memang Tuhan, ya, bukan karena kekuatan atau pikiran kita sendiri, tetapi karena bukan pandangan kita sendiri, karena Tuhan, ya.
Boleh dibaca Argo 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara sekalian. Jadi kita optimis karena Tuhan, ya, bukan karena optimis karena kekuatan pikiran kita sendiri atau pandangan kita sendiri. Sebagai orang percaya, janganlah kita bersikap pesimis, saudara sekalian, karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, ya. Jangan kita bersikap pesimis. Karena sikap pesimis menunjukkan bahwa kita tidak mengakui penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah lebih besar daripada persoalan kita, saudara sekalian. Ya, Tuhanlah yang menempatkan dan memampukan kita untuk mengelola atau menyelesaikan segala masalah dalam hidup ini. Tuhan yang membantu kita, saudara sekalian, bukan kekuatan kita dan bukan pikiran kita, tetapi Roh Kudus akan membantu kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus ada roh penolong dan akan membantu kita untuk menyelesaikan segala masalah. Jadi tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri bahwa kita kuat, kita bisa menyelesaikan masalah. Sebetulnya, ya saudara sekalian, karena pertolongan Allah sebetulnya itu adalah yang utama, ya, bukan kekuatan kita dan bukan karena kita, bukan pikiran kita atau pandangan kita, tetapi Tuhanlah yang menolong dan yang memampukan kita untuk menyelesaikan masalah, ya saudara sekalian, ya. Yang ketiga, kita harus optimis karena Tuhan, ya, dan bukan karena pikiran kita sendiri dan bukan karena pandangan kita. Ya, yang keempat, ya, kita harus bertekun selalu di dalam doa dan mohon kekuatan kepada Tuhan. Argo boleh baca di Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, itu penting sekali ketekunan, ya saudara sekalian. Ketekunan dalam doa, ketekunan dalam membaca firman, ketekunan dalam memuji dan menyembah Tuhan, saudara sekalian. Karena disitulah kata firman Tuhan ini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Artinya kita dapat memperoleh janji-janji Tuhan, saudara sekalian. Doa atau berdoa, saudara sekalian, membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, kapanpun dan selalu terhubung dan membuat kita bersekutu selalu dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan, ya saudara sekalian, ya. Dan setiap hari, bahkan setiap saat dan tanpa dibatasi ruang waktu, ya, ruang atau dimanapun kita dapat berbicara kepada Tuhan dan mohon selalu kekuatan dan kuasa-Nya, saudara sekalian, ya. Itu berarti kapan saja kita boleh meminta kekuatan dan kuasa, ya. Itu kapan saja, saudara sekalian, ya, kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, agar kita diberi kekuatan dan kuasa dan untuk dapat mampu bertahan dalam hidup, saudara sekalian. Dan dengan bertekun dalam doa, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru dan selalu baru, ya, yang kekuatan yang tidak habis-habisnya dan selalu baru. Itu pentingnya bertekun dalam doa dan mohon kekuatan daripadanya, saudara sekalian, ya. Hal yang nomor 4 adalah bertekun selalu dalam doa, ya, kemudian selalu meminta kekuatan daripada Tuhan. Maka kalau kita selalu meminta kekuatan, kita tekun doa, kita minta kekuatan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kuasa dan kekuatan yang tidak putus-putusnya dan selalu baru, saudara sekalian, ya. Itu sebabnya wajib hukumnya untuk kita bertekun dalam doa.
Karena apa? Seorang pendoa adalah seorang yang optimis, saudara sekalian ya. Jadi ada 4 hal untuk kita dapat optimis dalam hidup ini. Yang pertama tadi, jadikan anugerah Allah sebagai dasar untuk kita optimis ya saudara. Hal yang kedua ya, kita yakin bahwa yang terbaik ya masih menunggu kita di masa depan. Hal yang ketiga saudara sekalian, optimis karena Tuhan, bukan karena pikiran kita sendiri dan pun bukan karena pandangan kita sendiri. Hal yang keempat, bertekun dalam doa dan selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Ya saudara sekalian. Nah itulah kita harus optimis dalam hidup dan jangan pesimis, jangan takut, jangan lemah saudara sekalian. Memang kita dalam hidup, kadang kita kalau menghadapi masalah terkadang kita jadinya bukannya malas ya saudara sekalian, tetapi jadi pesimis gitu. Jadi aduh terselesaikan gak nih ya, aduh gimana ya di masa yang akan datang. Nah itu optimis saudara sekalian, kita harus yakin bahwa yang terbaik masih menunggu ya, yang di masa depan ya, hal-hal yang baik ya saudara sekalian. Di Lukas 18 ayat 1 Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ya saudara sekalian. Nah itu, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini Allah sendiri yang mengatakannya saudara. Jadi kita jangan lupa berdoa kalau kita sedang dalam masalah atau kita tiba-tiba aja bete, tiba-tiba aja lemas ya saudara sekalian, tiba-tiba aja ya lemah gitu ya misalnya gitu. Dan itu Tuhan Yesus katakan jangan lupa untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu ya saudara sekalian ya. Jadi harus terus berdoa saudara sekalian ya. Dan di Kolose 4 ayat 2 dikatakan juga bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur saudara sekalian. Bertekun dalam doa ya saudara sekalian ya. Ya itulah saudara sekalian dalam hidup kita memang kita tidak tahu masalah apa yang akan menimpa kita. Kadang juga ya kita yang sudah menjalani hidup ini, kadang-kadang kita yang sudah berumur pun, yang sudah pengalaman dalam hidup ini juga kadang-kadang menghadapi hal-hal yang kadang-kadang membuat kita agak pesimis, agak lemah, ya saudara sekalian. Tetapi inilah firman Tuhan katakan bahwa kita harus tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara sekalian, untuk kita dapat kekuatan. Jadi hal nomor 1, jadikan anugerah Allah dasar untuk optimis. Kita anak Tuhan, ada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Nah itu dasar buat kita optimis saudara sekalian ya, kalau waktu ada kita lagi pesimis atau lagi lemah. Yang kedua saudara sekalian, kita harus yakin bahwa yang terbaik masih menunggu di masa yang akan datang saudara sekalian, di masa depan. Hal-hal yang baik masih menunggu saudara sekalian kita. Karena apa? Kita harus bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam penderitaan atau dalam kesesakan. Dan kemudian yang ketiga, bertekun dalam doa saudara sekalian. Dan hal yang ketiga yaitu kita harus optimis karena Tuhan ya saudara sekalian. Bukan karena pikiran kita sendiri dan pandangan kita sendiri saudara sekalian. Dan yang keempat adalah kita selalu bertekun dalam doa dan minta kekuatan selalu dari Tuhan. Maka kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, kita akan selalu dapat kuasa dan kekuatan yang baru dan selalu baru, saudara sekalian. Ya, seperti yang saya alami, saudara sekalian, kita bersama, saudara sekalian sudah ditinggalkan oleh Bapak almarhum Pendeta Pariaji, ya saudara sekalian. Saya istrinya, ya saudara sekalian, 47 tahun hidup bersama-sama. Saudara, tidak gampang untuk saya menghadapi ini, untuk menjalani ini. Saya masih selalu teringat sampai sekarang karena memang ya mungkin nanti waktu ya Pak Pariaji tidak akan pernah tergantikan di hati saya. Ya kadang-kadang saya memang saya sibuk ya bersama pendeta-pendeta lainnya, ya dengan Pendeta Gideon, dengan Jeffrey, dengan
ya dengan Aristo, dengan Argo, untuk program-program gereja. Cukup sibuk saudara sekalian, apalagi juga dengan di daerah-daerah ya saudara. Tetapi kadang-kadang ya bagaimanapun juga kita pernah jadi seorang istri ya yang dikasihi suami dan kita juga mengasihi suami dan sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu ya nggak bisa lupa ya saudara sekalian teringat. Kadang-kadang ya jadinya agak sedih, kemudian lemas ya saudara sekalian, terus terdiam. Ya, tetapi dalam detik itu juga saya ingat, saya anak Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada pasukan malaikat Tuhan Yesus, dan darah Yesus sudah membungkus saya, darah Yesus sudah menebus saya, dan saya kemudian semangat lagi, saudara sekalian, dan kemudian juga ya percaya Tuhan Yesus, karena ini bagaimanapun juga ini kemahakuasaan Tuhan. Kenapa tiba-tiba Pak Parihaji dipanggil oleh Tuhan, itu adalah kekuasaannya Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan itulah yang membuat saya jadi optimis saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus ada saudara sekalian ya. Ya tidak mudah buat saya, tetapi saya harus menghadapi ini dan saya sudah jalani, puji Tuhan. Saya sejauh ini saya bisa menjalani apa yang harus saya jalani saudara sekalian. Meskipun hati kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya kenapa, kadang-kadang hati saya bilang, aduh papa kenapa papa pergi gitu. Tapi ya saya nggak boleh kayak gitu, ya saya tidak boleh mengasihani diri saya sendiri, ya karena bagaimanapun juga saya juga anak Tuhan dan kita semua juga akan nanti bersama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kadang-kadang kan kita suka lupa ya, tahu-tahu melo sendiri, kadang-kadang apa gitu, apalagi kalau lagi capek atau apa ya. Nah tetapi itulah dalam hidup kita harus optimis saudara sekalian ya. Optimis karena Tuhan saudara sekalian. Optimis karena juga kita melihat keluarga kita harus ada untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, kita harus ada untuk gereja, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus ada untuk jiwa-jiwa yang kita layani saudara sekalian. Untuk itu perlunya kita selalu kuat, selalu bertekun dalam doa, dan selalu optimis saudara sekalian. Jangan pernah pesimis ya saudara sekalian. Dan memang akan datang itu rasa-rasa seperti itu, tetapi halau dan ingat anugerah Allah sebagai dasar untuk optimis. Kedua, kemudian kita yakin bahwa yang baik, hal-hal yang baik masih menunggu di masa depan. Dan yang ketiga, kita optimis karena Tuhan, bukan karena pikiran kita sendiri atau pandangan kita sendiri. Dan yang keempat, kita bertekun selalu dalam doa dengan tidak jemu-jemu dan mohon kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu saudara sekalian, yang penting adalah saudara sekalian, kita selalu membaca firman Tuhan, menghafalkannya dan kemudian melakukannya. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Yang berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan tekun melakukannya. Maka kalau kita pelaku firman, kita hidup di dalam kekudusan Allah, kita hidup dengan mengandalkan Roh Kudus ada di dalam kita, Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kita tidak usah takut apapun ya saudara sekalian. Kita juga percaya bahwa kita minta selalu pasukan malaikat menjagai kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, maka kita tidak usah khawatir dan tidak usah takut apapun, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita saudara sekalian. Dan kalau kita menjadi pelaku firman, hidup dalam kekudusan Allah, dan kita menyenangkan hati Allah, maka kita akan selalu dalam berkat-Nya Tuhan saudara sekalian. Dan juga kita berjuang dalam hidup ini untuk nama kita tidak terlepas dari kitab kehidupan di sorga saudara sekalian. Nama kita tercatat di kitab kehidupan di sorga. Hati-hati saudara sekalian ya, itu pilihan kita saudara sekalian ya. Karena hidup yang kekal adalah nanti di sorga atau di neraka, yang merupakan pilihan kita mau di sorga atau neraka saudara sekalian. Dan dalam hidup ini kita juga berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kita selalu bisa untuk
berkemenangan ya, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Dan itulah saya berdoa untuk saudara sekalian untuk selalu optimis dalam hidup ini, saudara sekalian. Ya, positif, pemandangan positif, jangan pernah negatif, selalu memandang segala sesuatu dari segi positifnya, saudara sekalian. Dan jangan pernah lemah, jangan pernah mau lemah, saudara sekalian, tapi kuatlah. Kalau mau lemah atau kelemahan itu datang cepat-cepat, ingat firman Tuhan, ingat Tuhan Yesus ada, dan berdoa, bertekun dalam doa dengan tidak jemu-jemu, maka kekuatan kita akan datang, kuasa kita akan datang dan selalu baru, saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya, semoga akan menguatkan saudara sekalian, dan jangan lupa untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari dan selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi diri kita sehingga kita selalu terlindungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang menguatkan, mengajar kami semua agar kita semua tetap optimis. Amin. Doa kami biar Ibu terus diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan kuasa Tuhan terus menyertai Ibu, diberi umur yang panjang. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau tetap optimis. Apapun keadaanku, aku tidak mau menyerah. Karena aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Amin. Sekali lagi sama-sama, Tuhan pasti tolong aku. Amin. Jadi hari ini siapapun saudara yang mungkin sedang gundah gulana, saudara yang mungkin sedang merasa kesepian, saudara yang mungkin sedang merasa sedih, saudara yang mungkin sedang merasa lemah, hari ini tetap optimis. Amin. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 4 hal. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup optimis. Bagaimana agar kita optimis? Yang pertama, jadikan anugerah Allah sebagai dasar kita optimis. Artinya apa? Kesuksesan kita, keberhasilan kita, keadaan kita hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa sukses, saudara bisa berhasil, saudara bisa mencapai banyak hal, bukan hanya karena kekuatan saudara, tapi lebih lagi semua karena adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita hebat, anugerah Tuhan yang memberkati kita, anugerah Tuhan yang mengangkat kita tinggi, anugerah Tuhan yang membuat kita hidup diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau hidup ini adalah anugerah Tuhan, enggak ada yang perlu kita takutkan. Kita harus terus melangkah dengan optimis. Amin. Yang kedua, kita harus yakin bahwa hal-hal yang baik, yang terbaik masih menunggu di masa depan, masih menunggu di waktu yang akan datang. Jadi enggak selamanya saudara sedih, enggak selamanya saudara susah. Ada kalanya saudara akan tersenyum, ada kalanya saudara akan bersorak-sorai, ada kalanya saudara akan menerima kemenangan, ada kalanya saudara akan mengalami keajaiban Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi enggak selalu susah. Ya kadang-kala kita di lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Jadi badai itu pasti berlalu. Amin. Masa-masa sulit itu pasti bisa kita lewati sepanjang kita optimis bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar kepada kita semua bahwa kita harus optimis karena Tuhan, bukan karena pikiran kita, bukan karena pandangan kita. Kenapa? Karena pikiran kita bisa salah. Kita bisa nilai orang, wah kayaknya dia gini nih. Kita bisa mikir orang, oh kayaknya dia begini nih. Pikiran kita, penilaian kita bisa salah. Sama ketika kita menghadapi satu keadaan, ketika kita menghadapi satu masalah, satu pergumulan, penilaian kita bisa salah. Wah ini nanti pasti begini nih. Wah ini pasti akan begini nih. Kayaknya nggak akan berhasil nih. Kayaknya nggak akan maju ini gitu saudara. Nah penilaian kita bisa salah, pemikiran kita bisa salah.
tapi tidak dengan rencana Tuhan. Tapi tidak dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak pernah salah. Dia pasti melakukan yang terbaik buat kita semua. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang keempat tadi gembala sidang kita mengingatkan kita semua sebagai anak Tuhan. Kita harus bertekun di dalam doa. Dan kita terus meminta kekuatan dari Tuhan. Karena doa adalah kekuatan yang luar biasa. Waktu kita berdoa, kuasanya bekerja. Waktu kita berdoa, apa yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, sedikit saya akan menambahkan apa yang membuat kita optimis. Nah, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang optimis. Jadi di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh yang selalu optimis. Nah, yang pertama kita akan baca di dalam Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai 21. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jadi sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Stop dulu. Ini khotbah perpisahan Musa dengan bangsa Israel. Khotbah ini disampaikan Musa pada bulan ke-11 tahun ke-40 mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka udah 40 tahun berjalan di padang gurun. Dan ini di bulan yang ke-11. Dan mereka sudah ada di seberang sungai Yordan. Mereka tinggal nyebrang, tinggal masuk. Maka Musa khotbah terakhir. Musa memberikan pesan terakhir dan pesan Musa ini dari Tuhan. Musa bilang, saya nggak bisa masuk, kalian masuklah. Kenapa saya nggak masuk? Itu gara-gara kalian. Kalian yang memberontak, marah, aku pun jadi marah sama Tuhan. Aku sudah mohon sama Tuhan, Tuhan aku masuk ya. Nggak boleh, kamu naiklah ke gunung itu dan lihatlah utara, selatan, barat. Kamu tidak akan menyeberang. Dan jangan tanyakan ini lagi. Tuhan sampai bilang, jangan tanyakan ini lagi. Maksudnya tanyakan boleh masuk atau enggak. Udah dibilang nggak boleh masuk. Akhirnya saudara Musa naik ke gunung saudara. Dan hanya menyaksikan bangsa Israel masuk. Nah mereka mau pisah Musa dengan bangsa Israel. Musa memberikan satu pesan. Nanti kalau kamu masuk tanah Kanaan, jangan takut sama musuh-musuh kalian. Jangan takut sama bangsa-bangsa itu. Walaupun jumlah mereka banyak. Jangan taruh di hatimu, gimana kami bisa mengalahkan mereka. Itu tadi ayat 17. Ayat 18, lanjut sama-sama. 2, 3 ya. Maka, janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah. Stop. Apa yang harus kita ingat? Apa yang Tuhan lakukan. Hari ini Pak, jangan ingat masalahmu. Bu, jangan ingat-ingat masalahmu. Anak-anak muda, jangan ingat-ingat masa lalumu. Yang harus kita ingat adalah apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita ini seringkali mengingat yang buruk-buruk, mengingat masa lalu yang tidak baik. Hari ini ingat apa yang Tuhan lakukan. Terus ayatnya yang ke-19, sama-sama 2, 3 ya. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau. Jadi Musa bilang ingat apa yang Tuhan lakukan. Apa itu? Tanda-tanda dan mujizat. Jadi ingat apa yang Tuhan lakukan. Ingat tanda-tanda mujizat. Terus ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan apa? Melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa. Orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap ayat 21. Sama-sama 2, 3 ya. Janganlah apa? Jangan gemetar, jangan takut, jangan pesimis, jangan menyerah. Kenapa? Terus, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang apa? Allah yang apa? Sama-sama bersama saya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Jadi poin ayat ini saudara, Musa bilang, nanti kamu masuk tanah Kanaan, jangan taruh di hatimu, taruh di pikiranmu, gimana kami menghalau mereka, gimana kami menghadang mereka. Tapi ingatlah apa yang Tuhan lakukan. Ingatlah kamu punya Tuhan yang besar. Jadi yang pertama, apa yang membuat kita optimis?
Kita punya Tuhan yang sama-sama bersama saya katakan, aku harus tetap optimis. Karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebesar apapun hutangmu, Tuhan jauh lebih besar daripada hutang kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Sama-sama bilang kiri kananmu, kita punya Tuhan yang hebat. Kurang keren ngomongnya, kita punya Tuhan yang hebat. Bilang, kita punya Tuhan yang hebat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya saudaraku, kita punya Tuhan yang hebat. Sederhananya apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan buat saudara? Coba saya mau tanya, apa yang Tuhan gak bisa lakukan untuk saudara? Semua Dia bisa lakukan. Sama-sama bersama saya katakan, semua Tuhan bisa lakukan. Saudara yang di PHK, Tuhan bisa kasih kerja besok. Saudara yang lagi hutang-hutang, Tuhan bisa lunasi hutang saudara. Saudara yang merasa kecewa, Tuhan bisa rubah hidupmu menjadi sukacita, menjadi kemenangan, menjadi sorak-sorai. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca bersama Bilangan 14:1-3. Sama-sama 2-3 ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang? Saudara perhatikan, ayat ini adalah gambaran bangsa Israel sedang menyerah. Bangsa Israel sedang pesimis. Udah tinggal masuk, udah tinggal nyebrang sungai Yordan, masuk tanah Kanaan. Udah kadung jalan 40 tahun, mereka nyerah. Sama misalkan saudara misalkan pergi kemana? Ke Jepang gitu. Udah mendarat di bandara Narita, selamat datang, welcome in Japan. Bandara Internasional Narita. Lalu saudara pesimis, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Pulang lagi gitu saudara. Padahal udah berjam-jam. Nah bangsa Israel saudara tinggal nyebrang, mereka pesimis. Mereka nangis semua bilang, ngapain kami mati di sini, lebih baik kami di Mesir. Kenapa mereka menjadi pesimis? Karena 10 orang pengintai memberikan kabar busuk, kabar jelek, kabar yang menakutkan. Sehingga mereka pesimis. Maka hari ini berhenti dengar-dengar kabar yang jelek. Jadi kalau saudara lagi duduk di gereja, lalu kiri kanan saudara mulai cerita kabar-kabar jelek atau gosip-gosip sini. Tahu nggak? Langsung pindah aja. Kalau saudara ada lagi ngumpul-ngumpul sama teman, saudara lagi bicara-bicara yang jelek-jelek, lagi nakut-nakutin, udah tinggalin aja. Amin. Lebih baik saudara dengar firman Tuhan. Lebih baik saudara dengan kabar baik. Firman Tuhan adalah kabar baik. Firman Tuhan adalah sukacita. Katakan amin. Maka mereka pesimis. Tapi ternyata ada 2 orang yang optimis. Siapa mereka? Kita baca ayat 6-8. Sama-sama 2-3 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah, tadi dikatakan 10 pengintai jelek, mengerikan, menakutkan. 2 orang bilang apa? Baik, bukan hanya baik tapi luar biasa baik, artinya apa? Luar biasa indahnya, luar biasa keren saudara. Terus ayat 8 sama-sama 2-3 yang. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah 2 orang optimis. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Apa yang membuat mereka optimis? Mereka berkata apa? Jika Tuhan berkenan.
Artinya apa? Kalau Tuhan mau, pasti masuk. Artinya apa? Yang kedua, apa yang membuat kita harus tetap optimis? Yang kedua, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mereka itu masuk tanah Kanaan bukan maunya mereka. Bukan rencananya bangsa Israel. Tapi rencananya siapa? Tuhan. Tuhan sudah bilang bertahun-tahun sebelum mereka nyebrang. Bertahun-tahun sebelum mereka keluar dari Mesir. Tuhan akan bilang, aku akan memberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan ternyata rencana itu tergenapi. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini rencana Tuhan atas diri saudara tidak akan gagal. Kalau Tuhan mau angkat saudara, mau didorong orang, mau disenggol orang, mau digoncang-goncang orang, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo Pak, optimis. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Anak-anak muda, jangan menyerah. Saudara masih punya waktu yang panjang. Saudara masih punya kesempatan yang banyak. Jangan putus asa, jangan bunuh diri. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga, yang terakhir kita baca 1 Samuel 17 ayat 33. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi apa? Prajurit. Ini cerita bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Lalu muncul seorang raksasa namanya Goliat. Semua bangsa Israel tentaranya takut, pesimis, termasuk Saul. Tiba-tiba ada seorang anak muda parubaya namanya Daud. Dalam bahasa aslinya beloved, yang dikasih Tuhan. Daud bilang, aku enggak takut, aku optimis. Saul pesimis, ya ampun Daud, kamu kemerah-merahan, masih muda, enggak pernah perang kamu, enggak mungkin menang. Tadi Saul bilang. Lalu apa jawab Daud? Kita baca sama-sama ayat 37. 2, 3, ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan apa? Melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan menyertai aku. Daud enggak pesimis, Daud optimis. Apa yang membuat Daud optimis? Penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang apa? Kalau Tuhan yang menyertai aku, menang atas cakar singa, cakar beruang, kali ini pun juga Tuhan akan menyertai aku. Hari ini Tuhan menyertai saudara, jangan pesimis, tetap optimis. Dia menyertai kita, dia menolong kita, dia pasti melakukan mujizatnya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama angkat tanganmu bersama Dia.
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia, bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bersama Yesus kami melewati semua. Kami percaya di dalam Yesus ada damai, ada ketenangan. Roh Kudus, Yesus tolong kami semua, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menerangkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau tetap optimis, Tuhan pasti tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan syukur kami. Setiap rupiah, setiap persembahan yang kami persembahkan, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur. Bersama-sama di hadapan Tuhan kita naikkan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah
Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita akan membacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 dan kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan baca. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kita mendengar tadi bahwa kita yang selalu bersatu ya dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya kita akan mempunyai hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Dan juga kita ya juga ayat firman Tuhan selanjutnya juga minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Kalau kita selalu hidup di dalam kekudusan Allah dan hidup selalu dalam perjamuan kudus, selalu Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kalau kita selama hidup kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu mengingat karya keselamatan dan kita menjalankan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan, maka kita akan mencapai hidup yang kekal. Kita akan ditempatkan, bahkan di Wahyu 3 dikatakan barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Artinya kita dapat masuk ruang maha suci, saudara sekalian ya. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian, yang berarti semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, kita sebagai anak Tuhan yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, dan kita pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kekudusannya, maka kita tidak usah takut apapun karena kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut. Karena di sini dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian, tetapi juga kita ada punya akal budi
Dan kita juga harus memanage hidup kita dengan baik, saudara sekalian, kita berkelakuan baik, kita hidup dengan baik, mengerjakan keselamatan dengan baik, dan kemudian kita juga mengatur finansial kita secara baik, saudara sekalian. Kita gunakan finansial kita untuk yang berguna, ya saudara sekalian, berguna untuk yang kekal, dan kemudian berguna untuk keluarga kita atau hidup kita, yang tidak usah dibeli ya tidak usah, jangan foya-foya, jangan duniawi, saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran atau resesi ekonomi, saudara sekalian ya. Dan kita juga berdoa untuk negara Indonesia, Tuhan Yesus sayangi untuk tidak akan mengalami resesi ekonomi, amin saudara sekalian ya. Dan kita akan menerima perjamuan kudus ini, mari kita angkat roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta, dan doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah oleh darah Yesus. Jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC, tidak COVID. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, dan tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kerupas tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit.
Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh. Silahkan Anda berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Aku terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana? Selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Tidak hutang-hutang, pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan berhasil dan selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit dan iman di Anda sembuh. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan kami akan memuliakan Engkau selalu ya Tuhan Yesus, dan Engkau selalu menyertai kami dan Engkau melindungi kami dan memberkati kami.
Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami percaya untuk saudara-saudara kami yang sakit, berikan Tuhan Yesus kesembuhan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah lepas dalam nama Tuhan Yesus, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah ekonomi akan selalu naik, tidak pernah turun, akan terbebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan proyek-proyek baru kepada anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya ekonominya baik dan Tuhan Yesus tidak resesi dan tidak kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara kami yang dalam masalah, Tuhan Yesus bebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu kepada jemaat gereja Tiberias. Sayangi Tuhan Yesus jemaat Tiberias dimanapun berada. Kau limpahkan dengan wibawa ilahi, dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan selalu terjadi kasih kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan anak-Mu selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan anak-anak-Mu berhasil selalu Tuhan Yesus. Dan juga yang punya anak-anak cerdas, pandai, IQ minimal 150, tidak jatuh, tidak celaka, dan takut akan Tuhan dari sejak kecil, dan juga hormat dan patuh pada orang tua, juga sekolah dan guru Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, Engkau limpahkan dengan wibawa ilahi, tanda-tanda heran selalu menyertai dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Berikan kuasa dan wibawa dari sorga, juga para koordinator pekerja, tim worship Tuhan Yesus, juga media, greeter dan juga choir, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, selalu berhasil Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tiberias Indonesia dimanapun berada Tuhan Yesus. Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau limpahkan Tuhan Yesus dengan kasih-Mu, dengan wibawa ilahi Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, mereka selalu berhasil, apapun yang mereka injak selalu berhasil Tuhan Yesus, yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, untuk Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus, dan dipakai menjadi pelayanan yang menjadi hamba-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Ibu Popi dan Pak David diberkati, usaha berhasil, pelayanan berhasil, dan juga doa orang tuanya dan kedua anaknya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Teni dan Pak Antoni dan Liana diberkati, Ibu Teni sehat selalu, dan juga Lia Padiman diberkati, dan juga Raymond akan punya rumah Tuhan Yesus, dan tidak saraf kejepit dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, Pak David Kristianto Abiata diberkati Tuhan, Pak Dama Bekasi diberkati Tuhan, dan Pak David Rahaja diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dan terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada gerejanya Pendeta Alfons. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Terima kasih untuk khotbahnya. Terima kasih untuk doa-doanya. Kami semua diberkati Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Biar kuasa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur yang panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus singkapkan rahasia sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji, berkati Pendeta Aristo bersama keluarga diberkati. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan berkati pemimpin pujian,
saudara Sony bersama keluarga orang tua diberkati, Tuhan promosikan. Berkati saudara Yoris bersama istri keluarga diberkati, diurapi, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Gerald, juga Daniel Salem, James, bersama keluarga mereka, orang tua mereka diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Sound system, tim media, Pak Ruben, juga Boas, Edison, Musa, dan rekan-rekan yang lain diberkati. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.